Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Mitra Zulkia dengan NIM 2307642. Saya akan membuat video presentasi untuk artikel cloud computing. Jadi saya memilih nomor satu untuk tugas yaitu untuk load balancing atau uji performa dari 3 web pemerintah yang menggunakan sistem layanan cloud computing, infrastruktur layanan cloud computing. Nah, untuk judulnya sendiri itu adalah analisis perbandingan performa infrastruktur cloud pada 3 website pemerintah menggunakan parameter cost atau quality of service. Nah, ini di sini abstraknya karena saya menggunakan 3 web pemerintah yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial. Kan yang diuji dengan menggunakan parameter quality of service atau cost tadi. Menggunakan tools Apache Gmeter. Nah, untuk kata kuncinya Mitra menggunakan cloud computing dan quality of service atau cost. Pendahuluan ini karena karena transformasi digitalisator publik menjadi tuntutan karena transformasi digital saat ini menjadi tuntutan bagi instansi pemerintah. Jadi uh, untuk lebih efisien lagi layanan dalam melayani masyarakat harus menggunakan salah satunya adalah menggunakan cloud computing di portal pemerintahnya. Sehingga dengan menggunakan sistem berbasis cloud ini, sistem pemerintah dapat mengakses informasi secara real time, melakukan pengolahan data secara lebih cepat, serta memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Nah, untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental itu dengan metode pengujian performa atau performance testing terhadap 3 website pemerintah yang menggunakan infrastruktur cloud. Ini dipilih karena pengukuran performanya dilakukan berdasarkan data numerik yang dihasilkan oleh hasil uji beban sistem. Objek penelitiannya ada 3, yaitu website Kemensos, Kemenak, dan Kemenkumham. Karena ketiganya dipilih karena menggunakan infrastruktur computing, karakteristik layanan berbeda, dan mempresentasikan layanan e-government yang aktif digunakan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pengujian performanya dilakukan menggunakan Apache Gmeter, ini sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan uji beban dan uji performa aplikasi web. Nah, Apache Gmeter ini mampu mensimulasikan sejumlah pengujian secara simultan dan menghasilkan metrik performa yang relevan dengan parameter quality of service. Pengujiannya dilakukan dalam bentuk file log GTL dan divisualisasikan melalui Apache Gmeter dashboard. Nah, parameter pengujiannya meliputi uh, jumlah pengguna, durasi pengujian, interval permintaan atau request, dan jenis permintaan HTTP ACK. Nah, setiap website ini diuji dengan skenario yang sama untuk menjamin keadaan yang perbandingan performa. Jadi masing-masing mitra melakukan pengujian dengan skema 5 user dalam satu waktu yang sama. Nah, untuk langsung ke 3 webnya. Untuk parameter cost yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi yang pertama itu response time, yaitu waktu yang dibutuhkan server untuk merespon permintaan pengguna. Yang kedua ada throughput, ini adalah jumlah permintaan yang berhasil diproses dalam satuan waktu. Yang ketiga ada error rate, yaitu persentase permintaan yang gagal diproses atau error. Kemudian yang keempat ada availability, yaitu tingkat keberhasilan layanan dalam melayani permintaan pengguna. Dan yang kelima ada AppDex atau Application Performance Index. Ini merupakan indeks kepuasan pengguna berdasarkan waktu responsnya.
Nah, parameter di atas diperoleh langsung dari hasil pengujian ABCG meter. Di data hasil pengujiannya dianalisis dengan cara yang pertama mengambil nilai statistik utama dari meter dashboard, kemudian membandingkan nilai cost antara website, menginterpretasikan hasil berdasarkan standar kualitas layanan ringan, dan menarik kesimpulan mengenai performa struktur cloud masing-masing website. Dan ini adalah hasil dan pembahasan yang kita dapatkan. Nah, untuk pengujian itu saya lakukan pada sore hari, tuh pukul 17.43 waktu Indonesia Barat hingga 17.44 waktu Indonesia Barat dengan 5 pengguna atau user. Informasi waktu pengujian dimulai sebagai konteks memastikan data diambil pada kondisi sistem yang stabil. Nah, untuk analisis respon yang pertama itu analisis response time. Berdasarkan tabel statistik pada Gmeter dashboard, diperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan persentil response time untuk masing-masing website. Nah, ini dia gambar satu, yaitu tabel statistik response time yang sudah berhasil Mitra Zulki dapatkan. Nah, berdasarkan gambar satu dapat dilihat bahwa nilai rata-rata performa dari masing-masing website tersebut. Nah, Kemenak ini memiliki rata-rata 1,4 detik, Kementerian Hukum dan HAM rata-ratanya 2,001 detik atau sekitar 2 detik kurang lebihnya, dan Kementerian Sosial atau Kemensos memiliki rata-rata 8,7 detik. Nah, dari sini terlihat perbedaan performa yang cukup signifikan, dengan Kemenak paling cepat, Kemensos yang paling lambat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut pada gambar satu ini juga diperoleh nilai minimum response time atau waktu respon minimum dan maximus respon time atau waktu respon maksimum yang menunjukkan seberapa besar tingkat stabilitas sistem pada masing-masing layanan ketiga website pemerintah. Nah, Kemenkumham tercatat memiliki waktu respon tercepat dengan nilai 658 milisekund. Ini menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu sistem mampu memberi respon relatif cepat terhadap request pengguna. Nah, sebenarnya yang paling lambat responnya itu hingga 17,685 milisekund pada website Kemensos yang mengindikasikan adanya keterlambatan signifikan dalam pemrosesan permintaan pada kondisi beban tertentu. Nah, rentang waktu respon yang sangat lebar ini antara nilai minimum dan maksimum mencerminkan ketidakstabilan performa sistem, khususnya pada layanan Kemensos. Kemudian yang kedua ada analisis throughput. Nah, ini adalah gambar 2 tentang analisis throughput. Nah, dari gambar 2 ini diperoleh bahwa yang pertama, karakteristik skalabilitas throughput itu yang ditunjukkan pada gambar 2 adanya tren kenaikan atau upward trend yang linear pada semua label layanan, itu Kemenak, Kemenkumham, dan Kemensos, seiring dengan bertambahnya waktu pengujian atau STEM. Nah, pada awal pengujian, yaitu pada 1743, sistem mensimulasikan memulai pemrosesan dengan beban rendah di kisaran 0,08 TPS dan meningkat secara konsisten mencapai puncak di menit 17/4 hingga 0,33 hingga 0,42 TPS. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki kemampuan skalabilitas yang baik dalam menangani beban kerja yang meningkat secara bertahap selama periode observasi singkat tersebut. Nah, ini untuk pertama. Kedua itu konsistensi antar layanan. Nah, dilihat pula dari pola grafik gambar 2 ini, maka layanan Kemenak sukses dan Kemenkumham sukses, menunjukkan hasil throughput yang hampir berhimpit atau identik. Di sini kita lihat yang menandakan adanya konsistensi mekanisme pemrosesan pada kedua endpoint tersebut. Sementara itu yang ketiga ini itu korelasi throughput terhadap kapasitas sistem.
Nah, berdasarkan data gambar yang kedua ini juga, rata-rata download cumulative system berada pada angka 1,22 transaction per second. Nah, menunjukkan grafik TPS menunjukkan kenaikan yang stabil. Nilai absolut TPS yang berada di bawah angka 1 transaksi per detik pelayanan mengindikasikan bahwa sistem bekerja pada time yang moderat, pada ritme yang moderat. Yang ketiga itu error rate. Ini dapat dilihat di request summary ini, eh, keberhasilannya 100% dan gagalnya 0% pada gambar 3. Kemudian gambar 4 ini tabel statistik pada pengujian Apache JMeter yang digunakan. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada gambar satu yang di atas juga tadi, yang pertama, dan ini yang kedua dan yang ketiga, dan gambar yang maksudnya 1, 2, 3, dan 4. Jadi semua gambar yang sebelumnya ditambah 2 gambar yang ini, maka terdapat temuan penting sebagai berikut. Yang pertama itu keberhasilan eksekusi permintaan. Nah, berarti ini dapat kita lihat di sini eksekusi permintaan itu 100%. Jadi tidak ada yang gagal sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, stabilitas operasional lintas layanan. Nah, berdasarkan kuantitatif statistik dari 75 sampel permintaan dengan jumlah kegagalan atau fail sebesar 0 atau 0%. Kemudian kita masuk ke availability. Yang keempat yaitu availability. Nah, berdasarkan hasil kita menggunakan tabel 1, 3, dan 4 yang sudah ada. Ini 3 dan 4 dan ini tabel 1. Nah, ini dan 4 ini. Maka pertama evaluasi tingkat keberhasilan transaksinya itu menunjukkan persentase keberhasilannya sebesar 100% pas atau sukses, tidak ada error sama sekali. Kemudian kuantifikasi kegagalan sistemnya itu jumlah kegagalannya juga tercatat sebesar 0 atau 0%, secara konsisten di seluruh label layanan. Kemudian kanal operasional lintas endpoint-nya juga 100% terjaga secara merata pada sistem pelayanan. Kemudian yang kelima itu AppDex, yaitu Application Performance Index. Nah, ini dapat kita lihat tabel AppDex-nya berdasarkan hasil pengujian pada tabel gambar 5. Maka yang pertama itu konfigurasi ambang batas kepuasan, penelitian ini menetapkan ambang batas toleransinya itu 500 milisekund dan ambang batas frustasi atau frustasi threshold pada 1500 milisekund atau 1,500 milisekund. Berdasarkan parameter tersebut, permintaan diselesaikan bawah 500 milisekund dikategorikan sebagai memuaskan atau satisfied. Sementara permintaan antara 500 milisekund hingga 1500 milisekund dikategorikan sebagai tolerable atau tolerant. Nah, ini dapat kita lihat rata-rata itu indexnya di bawah 500 milisekund. Kan tidak ada yang di atas 500 milisekund. Kemudian yang kedua itu komparasi indeks kepuasan lintas layanan. Hasil perhitungannya yang pertama itu layanan kemenang. Misalkan skor update tertinggi sebesar 0,320. Nah, walaupun tertinggi, skor ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami respon yang melampaui batas toleransi 500 milisekund. Nah, kemudian layanan kemenang itu memperoleh sebesar 0,18 yang mengindikasikan tingkat kepuasan yang sangat rendah akibat rata-rata waktu respon yang mencapai 2000 milisekund. Kemudian layanan Kemensos ini mencatatkan skor 0 yang mempresentasikan tingkat frustasi total bagi pengguna. Hal ini berkorelasi linear dengan data statistik yang menunjukkan rata-rata waktu respons sebesar 8.742 milisekund. Dan untuk kesimpulannya sendiri, menurut performa terhadap layanan Kemenak, Kemenkom dan Kemensos menunjukkan tingkat reliabilitas operasional yang sangat tinggi, dibuktikan dengan nilai ketersediaan atau availability sebesar 100%. Seluruh permintaan sebanyak 75 sampel berhasil dieksekusi tanpa adanya kegagalan fungsional, menghasilkan tingkat kesalahan atau error rate sebesar 0,00%.
Begitu juga dengan grafik transaction per second, menunjukkan tren kenaikan linear yang stabil hingga mencapai rata-rata 1,22 transaction per second. Mengindikan bahwa infrastruktur sistem mampu menangani beban kerja secara konsisten tanpa mengalami service breakdown. Demikianlah presentasi dari Razukia. Salah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.